Kalian udah belum nonton video aku sebelumnya mengenai budaya organisasi sekolah efektif? Untuk video kali ini, aku akan membahas mengenai Total Quality Management. Sama seperti sebelumnya, aku membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Simak baik-baik videonya ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari Total Quality Management. Apa sih Total Quality Management itu? Total Quality Management merupakan usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari berbagai instansi pendidikan terkait terwujudnya mutu pendidikan atau sekolah. Total Quality Management itu sendiri awalnya hanya diterapkan pada dunia bisnis, khususnya pada perusahaan saja. Namun seiring berjalannya waktu, kini Total Quality Management juga diterapkan di dunia pendidikan atau sekolah. Nah, tadi kan kita telah membahas konsep dasar dari Total Quality Management. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari Total Quality Management atau TQM. TQM merupakan keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik sejak awal. Dalam TQM tidak menyediakan pemeriksaan kalau terjadi kesalahan. Kata total dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang dalam organisasi harus terlibat dalam upaya peningkatan secara terus-menerus. Sedangkan kata manajemen berlaku bagi semua orang. Baik dalam organisasi, status, peran atau posisi adalah manajer bagi tanggung jawabnya masing-masing. Teman-teman udah tahu belum siapa tokoh-tokoh yang mencetuskan Total Quality Management atau menjadi pemikir-pemikir dari Total Quality Management? Untuk yang pertama yang ada namanya Edward Deming, yang kedua ada Juran, yang ketiga ada Altman, dan yang keempat ada Philip. Suksesnya para ahli tersebut dalam bidang ekonomi mengilhami para ahli di bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu dengan menerapkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun harus mengalami adaptasi teori terlebih dahulu. Teman-teman penasaran gak sih bagaimana implementasi dari Total Quality Management di lembaga pendidikan? Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan itu melalui 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap pertama dan harus dilaksanakan. Tahap yang kedua yaitu pengembangan sistem, dan tahap yang terakhir yaitu implementasi sistem. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM. Yang pertama yaitu leadership atau kepemimpinan, yang kedua yaitu rekrutmen dan pelatihan, yang ketiga yaitu sistem reward, yang keempat aturan organisasi, dan yang terakhir yaitu budaya kerja. Pilar-pilar yang terdapat dalam Total Quality Management. Menurut Craig, terdapat 5 pilar yang menjadi keberhasilan dalam Total Quality Management. Yang pertama ada organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga komitmen, kemudian produk, dan proses. Dalam penjelasannya, Craig menghubungkan antara komponen-komponen tersebut. Produk merupakan titik sentral tercapainya tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu di dalam produk dihasilkan dengan pengendalian mutu di dalam proses. Mutu dalam proses tidak akan berjalan apabila tidak ada organisasi yang terjamin dan efektif. Organisasi yang efektif tidak akan ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dari semua komponen menjadi komponen pendukung bagi komponen lainnya. Kemudian, ada hambatan-hambatan dalam implementasi Total Quality Management. Setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhi implementasi Total Quality Management. Yang pertama yaitu strategi pembangunan lebih bersifat input orient. Yang kedua, pengelolaan pendidikan saat ini masih bersifat Marco orient, di mana diatur oleh jajaran birokrasi tingkat pusat.
Filosofi baru. Menurut Prawiro Santoso dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru, pemimpin harus membuat produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat menggunakan produk yang mereka buat, karena produk tersebut dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat dengan diterapkannya Total Quality Management dalam organisasi pendidikan antara lain yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen, meningkatkan produktivitas, dan masih banyak lagi. Itulah tadi penjelasan saya mengenai Total Quality Management. Untuk meningkatkan pengetahuan kalian mengenai Total Quality Management, kalian dapat mengklik Google Form di bawah ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.